Hotman Paris versus Firdaus Oiwobo kembali saling sindir. Kali ini terlontar dengan sangat pedas. Hal itu ketika Hotman Paris dari ruang rawatnya di salah satu rumah sakit elit di Singapura menertawakan honor Firdaus ketika tampil di podcast pemilik showroom supercar Rudy Salim hingga tampil di podcast Dr. Richard Lee yang hanya 6 juta ditambah 10 nasi bungkus plus air mineral. Menurut Hotman Paris hanya setara dengan honor supirnya. Menanggapi sindiran pedas Hotman tersebut, Firdaus pun menantang Hotman untuk memberikan rumah kepada karyawannya seperti yang dirinya lakukan. Tak hanya itu, Firdaus merasa prihatin akan kondisi Hotman Paris yang dalam kondisi sakit keras masih saja menyindir dirinya. Lantas, seperti apa tanggapan Firdaus ketika Hotman pun mengaku enggan untuk berdamai dengan Rasman? Benarkah aksi sindiran Rasman dinilai Hotman Paris untuk mengalihkan kasus hukum Hotman terkait iklim Hakim? Seperti apa pula komentar Farhad Abbas atas persidangan Rasman selaku terdakwa yang ia tuding masih saja menyindir Hotman Paris, padahal berita acara sumpahnya juga sudah dibekukan pengadilan tinggi? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Heboh aksi Firdaus Oiwobo mejeng di samping supercar di showroom milik Rudy Salim yang disebutnya sebagai mobil murah. Firdaus juga mengungkap bahwa saat itu dirinya memang diundang untuk tampil di podcast milik Rudy Salim. Namun terkait honor Firdaus tampil di podcast yang hanya dibayar 6 juta rupiah, ditambah 10 bungkus nasi dari brand populer plus air minum kemasan, membuat Hotman Paris tertawa terkekeh-kekeh dari ruang rawat inapnya di salah satu rumah sakit elit di Singapura. Menurut Hotman, honor Firdaus yang mengaku sebagai Raja Uranium itu hanya 6 juta yang sama dengan honor supir Hotman Paris. Mendengar pernyataan Hotman Paris tersebut, Firdaus pun kembali menantangnya agar memberi tunjangan supir dengan dibelikan rumah seperti yang ia lakukan terhadap karyawannya. Seperti ini tantangan sengit Firdaus Oiwobo untuk Hotman Paris dan sindiran menohok Hotman Paris dari Singapura untuk Firdaus. Saya dari Singapura telepon teman saya, yaitu Rudy, pemilik showroom prestis yang menjual Lamborghini dan mobil-mobil mewah lainnya. Dia mengaku bahwa si Raja Uranium dan tim datang bikin konten ke tempatnya, ke tokonya. Kamu tahu nggak dia minta apa? Minta honor 6 juta rupiah dan 10 bungkus makanan hok bento, hokauka bento. Bayangkan si Raja Uranium honornya cuma 6 juta, sama dengan supir gua. Kepada rekan saya, Richard Lee, dia juga show di YouTube kamu. Richard Lee, tolong jujur kepada publik, berapa kau bayar honor atau transport kepada si Raja Uranium tersebut waktu dia show di YouTube Richard Lee? Kamu adalah temanku, kamu jujur, karena sekarang ini banyak perusahaan-perusahaan produk yang meminta dia sebagai tamu iklan karena dianggap benar-benar orang kaya. Padahal kalau orang tahu bahwa dia itu adalah pepesan kosong, malah itu merugikan produknya. Richard Lee, wartawan akan segera menemui kamu agar kamu ngaku berapa kau kasih honor atau transfer kepada Raja Uranium tersebut. Rudy, mobil prestis sudah ngaku hanya 6 juta dia minta dan nggak boleh kurang. Aduh, level kau cuma 6 juta kau. Jadi supir Hotman gajinya berapa? Enggak, supir Hotman gaji berapa disetarakan?
sama gue. Hotman udah bisa ngasih rumah belum sama kliennya, sama karyawannya? Coba tanya Hotman, berani nggak ngasih rumah ke supirnya? Ya rame karena Hotman julid gitu loh. Hotman ini kan orangnya seneng-seneng nyari kesalahan orang. Jadi seneng-seneng melarikan permasalahan kemana-mana, padahal masalah pokoknya adalah pencabulan kan gitu. Jadi mereka itu seneng-seneng membrainwash masyarakat agar lupa dengan pokok perkara yang sedang kita mau angkat. Sikap Hotman Paris yang menyindir honor Firdaus saat tampil di podcast yang hanya dibayar 6 juta rupiah sekali tampil juga tak luput dari jawaban menohok Firdaus. Sindiran Hotman membuat Firdaus mengungkap honornya mulai dari podcast dengan Dr. Richard Lee hingga dengan pemilik showroom supercar Rudy Salim. Menurut Firdaus, komentar Hotman berupa sindiran tersebut memang sengaja ia lakukan untuk mengalihkan isu dan kesalahan dalam kasusnya dengan Iklim Hakim yang dituding Rasman. Dia nggak usah nyindir gaji-gaji ya. Jadi waktu itu, waktu gue wawancara dengan Rudy Salim tuh telepon gue beberapa kali, stafnya, tolonglah bang. Gue bilang gue nggak bisa kalau di bawah 15 juta. Gue mintanya kan 25. Nggak bisa, dan makanannya harus KFC dan minimal hoka-hoka bento. Itu buat karyawan gue. Gue bilang gitu, karena gue nggak makan gituan. Gue nggak makan junk food, gue nggak suka. Kan gue udah gendut. Lo mau nggak? Kalau lo sanggup bayaran 15 juta atau 25, gue datang. Dia negosiasi, aduh bang, tolonglah bang, kata dia gitu. Mana ada sih podcast yang segitu, kata dia gitu. Ya gue ada, gue bilang, gue dibayar 15 juta ada, pernah. Gue bilang gitu, kalau lo sanggup 15 pak nasi dengan minimal 15 juta bayaran. Tapi dia nego-nego gue. Akhirnya disamain dengan bayaran gue waktu di Richard Lee. Dia tanya, bang Richard Lee waktu itu nyiapin apa aja? Gue minta Richard Lee 20 box hoka-hoka bento dengan Starbucks, kopi Starbucks dan Aqua dengan uang 6 juta. Oh yaudah kalau gitu samain aja, gitu kata dia. Tapi di tengah jalan dia nawar lagi, rombongan si Rudy Salim nih, bang gimana kalau makanannya jangan 15 orang, cukup 10 orang aja. Ya udah kalau lo nggak mampu, udah gue sedekahin, gue bilang. Kalau lo nggak mampu 10 orang nggak apa-apa, gue bilang. Karena gue di Richard Lee makanan 20 box apa 15 dikasih juga Starbucks sama Aqua dan duit 6 juta lebih. Gue mintanya sama Richard Lee 15 juta. Cuma Richard Lee sanggupnya 6 juta lebih. Ngapain minta jujur, orang gue udah umumin tadi barusan. Gue dikasih Dr. Richard Lee hampir 6 juta, ya kan? Dengan berapa puluh box hoka-hoka bento dan kopinya juga berapa puluh box. Karena gue datangnya dengan orang rame-rame. Apalagi yang minta kejujuran? Mau ngapain? Lantas kalau Dr. Richard Lee jujur, dia dapat apa sih Hotman? Hah? Maksudnya untuk menjatuhkan gue gitu? Nggak bisa Hotman. Orang tahu kredibilitas gue. Di tengah panasnya aksi saling sindir antara Firdaus versus Hotman Paris, namun Firdaus masih mengungkapkan rasa prihatinnya terhadap kondisi Hotman Paris. Namun di tengah kondisi tersebut, Hotman Paris yang di matanya terus membuli atau menyindir dirinya sangat disayangkan oleh Firdaus. Si Hotman ini kondisi sakitnya kan parah, ya. Yang namanya ada cairan nanah di liver itu, kita harus hati-hati hidup itu, antar hidup dan mati. Cairan lo udah keluar nanah di liver, nggak tahu tuh sakitnya HIV atau sakitnya liver atau apa, nggak tahu gua kan, itu istilah kedokteran. Tetapi yang namanya udah cairan nanah keluar dari liver itu udah orang harus jaga pikiran, jaga semuanya, jaga kesehatan. Tetapi dia hari ini bukan aja gue yang dibully sama dia, Ahok yang nggak tahu menau masalah dia ya. Gara-gara Ahok berstatement ingin membongkar korupsi di Pertamina, dibully juga sama Hotman. Apa urusan Hotman? Kan Ahok sah dong, dia mantan komisaris Pertamina, ya kan? Dia mantan komut Pertamina, mau membocorkan rahasia negara untuk kepentingan negara biar koruptor ini bisa terbongkar. Kok Hotman yang marah? Emang salahnya Ahok di mana? Hah? Kok malah Hotman, kembalikan uang BUMN gaji kau. Kau bukan siapa-siapa di negara ini. Kan pelecehan terhadap Ahok itu. Sombongnya si Hotman itu. Ya kan? Sok-sokan kritisi Ahok. Ahok itu udah bener, pejabat bener. Lu bilang lu pengacara hebat lah, dekat dengan ini, dekat dengan itu. Lu pengacara internasional. Hari ini orang udah melihat lu udah goger gaji taringnya. Ya. Hari ini di Indonesia
orang tuh semua tahu bahwa Hotman Paris tarifnya gue gergaji. Gitu. Sampai dia berobat di Singapura, pikiran dia melawan gue nggak mampu. Ya, akhirnya apa? Gue gergaji tarifnya sampai dia berobat di Singapura sekarang. Belum sembuh-sembuh mungkin. Kalau dia udah sembuh kesini dong. Ya kan, pertanggungjawaban laporan lo. Karena minggu ini kita udah mau sidang lagi. Datang kemari lu gentleman. Masuk lagi ke persidangan karena kita mau tanya lo, mau cecer. Apa yang lo lakuin terhadap Iklim Hakim? Ya kan, kita mau cecer lagi. Apa yang lo lakuin? Nih isi WA-nya. Hah? Lo isi WA-nya, ngaku nggak lo? Kan gitu. Bagi Firdaus Oiwobo, Hotman Paris adalah lawan abadinya dalam urusan perkara. Pernyataan Hotman Paris sebelumnya bahwa ia tidak ada kata damai dengan Rasman Arif Nasution ditanggapi Firdaus dengan kata yang lebih menohok. Firdaus yang mengaku siap siaga membela Rasman Arif Nasution mengaku haram untuk berdamai dengan Hotman Paris. Gua nggak mau damai, najis. Nah, damai sama dia kan gua udah bilang. Kalau udah najis kan berat, Pak. Kalau haram doang masih mending. Najis. Najis harbi. Najis haram jadah. Artinya Abang tetap masih ngebela Bang Rasman juga ya tetap dalam kasus ini ya? Iya, kan gue bela klien gue. Insya Allah karena Allah ya gue bisa menang. Insya Allah. Gue nggak berani takabur juga. Tapi untuk saat sekarang, sampai sekarang ini Rasman belum bisa dipenjara oleh mereka. Enggak, kemarin gue masih pesan-pesan, sekarang enggak, bodo amat, los. Mau ngapain dia gue hadepin. Dia mau gaya apa gue hadepin. Kalau kemarin gue masih pesan-pesan. Kalau sekarang udah los. Berarti tetap fight gitu. Fight, nggak ada cerita. Mengejutkan, tantangan Firdaus Oiwobo terhadap Rasman soal honor supir Hotman Paris, hingga tantang Hotman Paris berani berikan rumah kepada karyawannya. Lantas, seperti apa tanggapan Firdaus atas aksi Hotman Paris yang dikala sakit masih terus menyindir dirinya? Selamat untuk intens investigasi 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Geger, aksi saling sindir antara advokat kondang Hotman Paris dengan Firdaus Oiwobo kian panas di sosial media. Hal itu dipicu oleh posisi Firdaus sebagai kuasa hukum Rasman Arif Nasution saat melawan Hotman Paris di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, namun berujung dirinya dipecat dari Kongres Advokat Indonesia dan berita acara sumpah atau basnya dibekukan oleh Pengadilan Tinggi Banten atas restu Mahkamah Agung akibat aksinya berdiri di atas meja di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Sejak itu, Firdaus Oiwobo dan Hotman Paris saling berbalas sindiran. Akankah aksi keduanya akan terus berlanjut? Saat dikonfirmasi kepada Firdaus baru-baru ini, ia mengaku akan terus membalas sindiran Hotman Paris jika advokat berjulukan pengacara internasional itu terus menyindir dirinya. Istilah Firdaus, jika Hotman berani jual, maka ia akan berani beli, bahkan ia akan borong semuanya. Sebab prinsip Firdaus, ia tak berani memulai menyindir Hotman Paris jika tidak dimulai oleh Hotman Paris sendiri. Ya kalau gue kan udah nggak pernah nyindir Bang Hotman. Lihat aja postingan gue di Instagram gue, di TikTok gue. Nggak pernah gue nyindir. Kalau dia nyindir baru gue sindir lagi. Dia sindir, gue sindir lagi, kan gue gitu. Kalau dia nggak nyindir nih, kayak kemarin dia sakit berapa hari, gue kan nggak pernah posting sindiran ke dia. Gue bikin postingan yang lain. Tahu-tahu dia begitu agak sembuh, nyindir gue lagi, ya gue sindir lagi kan gitu. Gue orang nggak mau kalau dia orang nyindir gue diem. Kalau gue kan lu jual, gue borong kan gitu. Tak hanya itu, Firdaus Oiwobo juga menjelaskan terkait postingannya di sosial media, di mana ia terlihat mejeng di samping mobil mewah Lamborghini dan Ferrari. Namun dalam caption postingannya ia menulis mobil-mobil tersebut adalah cuma mobil murah. Menurut Firdaus, ketika ia bertanya kepada pemilik showroom mobil tersebut soal harga, rupanya harga per unit mobil-mobil tersebut cuma 30 miliar rupiah, seperti halnya mobil-mobil milik Hotman Paris. Sementara itu sendiri mengaku mencari mobil yang harganya 100 miliar per unit, lantaran ia keturunan sultan yang punya banyak uang, selain gunung di Parung, juga tambang uranium di Bima, Nusa Tenggara Barat.
Iya memang itu mobil murah. Kan gue tanya sama Rudi Salim, kan gue foto kan, gue video kan gue diajak podcast sama dia. Gue tanya, ini mobil paling mahal berapa? 30 miliar, ya kalau ada 100 miliar gue beli, gue bilang gitu. Berarti masih murah kan gue mau beli mobil 100 miliar. Cuman adanya cuma 30 miliar, kan mobil Hotman cuma 30 miliar kan. Berarti masih murah. Orang gue nyari yang 100 miliar. Nggak ada tujuan sih kita ke Rudi Salim itu memang diundang podcast, dan kebetulan showroomnya dia ada Lamborghini, itu aja sih. Mungkin apa aja yang dibahas Bang? Apakah terkait kasus Bang Rasman? Masalah gue punya gunung, gue keluarin datanya semua. Masalah ya seputar begitu aja. Gue Sultan, gue ini, gue itu, kayak gitu-gitulah. Oh, Dan kita nggak pernah ngomongin Bang Hotman, nggak ada. Kita ngomonginnya masalah gunung, tapi sedikit-sedikit gue sentil di Hotman Paris gitu. Mengejutkan tanggapan Firdaus Oiwobo atas aksi Hotman Paris yang ketika menderita sakit masih terus menyindir dirinya. Lantas, seperti apa pula komentar praktisi hukum Farhad Abbas atas persidangan terdakwa Rasman Arif Nasution dengan agenda mendengarkan keterangan saksi Hotman Paris sebelumnya? Benarkah Farhad menuding Rasman masih terus menyindir Hotman saat Hotman Paris tengah menderita sakit? Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best. Perseteruan panas antara Hotman Paris versus Rasman Arif Nasution dan Firdaus Oiwobo mendapat sorotan dari praktisi hukum elegan Farhad Abbas. Farhad Abbas menanggapi persidangan atas terdakwa Rasman Arif Nasution dengan agenda mendengar keterangan saksi korban yaitu Hotman Paris yang bergulir di Pengadilan Negeri Jakarta Utara atas laporan polisi Hotman Paris dengan tuduhan pencemaran nama baik hingga sempat terjadinya kisruh di ruang sidang yang klimaksnya Rasman dan Firdaus Oiwobo sang kuasa hukum dilaporkan ke Mabes Polri oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan berefek pada prahara yang menyelimuti Rasman kian panjang dan statusnya kian genting. Tapi anehnya menurut Farhad Abbas, Rasman yang notaben terdakwa bukannya berdiam diri tapi malah terus-menerus menyindir dan mengejek Hotman Paris. Bahkan Farhad menilai Rasman terus memfitnah Hotman Paris selaku korban dan pelapor di saat Hotman Paris tengah menderita sakit dan sempat dirawat di rumah sakit di Singapura. Atas aksi Rasman tersebut, Farhad Abbas berharap pihak penyidik agar menangkap dan menahannya. Langkah menangkap Rasman tersebut diklaim Farhad Abbas didukung oleh seluruh rakyat Indonesia. Di sisi lain, menurut Farhad Abbas, karena berita acara Sumpah Bas, Rasman dan Firdaus sudah dibekukan Pengadilan Tinggi atas restu Mahkamah Agung, maka keduanya tidak diizinkan lagi untuk berpraktek sebagai pengacara. Dan katanya kan nggak takut ditangkap, nggak takut ditahan, tahan. Dan ini selamat mereka nggak ditahan karena Hotman Parisnya sakit. Jadi kan kalau nggak sakit saya rasa ditahan karena polisi udah banyak, udah mengamankan. Udah ada mobil-mobil untuk dipenjara. Nah, jadi itu pun setelah Hotman sakit, Bu Hakim, ini kura-kura ninja begitu keluar ngejek-ngejek Hotman, ngejek-ngejek. Jadi udah terdakwa, ngejek-ngejek terlapor korban. Jadi sudahlah, nggak usah lagi mikir-mikir Bu Hakim, tahan aja, tangkap. Rakyat Indonesia mendukungmu. Nah, kalau misalnya kamu yakin dia nggak salah, ya udah, nggak usah sidang. Biar aja dia nenek meja. Kenapa? Karena orang kalau nenek meja kan berarti nggak salah kan? Tapi kalau salah, tangkap. Bagi saya kura-kura ninja ini hanya seperti angin aja. Angin lalu aja, nggak ada baunya, nggak ada wanginya, nggak ada apa-apanya. Dia itu hanya merasa besar, merasa hebat, padahal nggak ada apa-apanya. Cengeng kosong, omong kosong, otak kosong semua. Kura-kura ninja dan semua di sini, terutama yang ada telalat di sini. Nah, jadi kata-katanya lebih cenderung ke fitnah dan kayak preman jalanan. Dan pengacara gini nggak laku. Dia hanya menjual dekat dengan petinggi ini, dekat dengan ini, pernah jadi pengacara ini, nggak ada. Taruhan aja, kapan dia sidang waktu nangani Pak Budi Gunawan, kapan dia sidang, kapan? Nggak pernah sidang.
hanya keluar-keluar doang, ngaku-ngaku doang. Walaupun ada kuasa ikut-ikut di kantor orang. Dugaan saya bahwa Firdaus tidak bisa hadir itu betul. Nggak mungkin. Nggak mungkin seorang koboi cengeng yang sudah dicabut basnya berani datang sidang. Kemudian cuma datang ke majelis, saya ingin membela klien saya, kura-kura ninja. Oh silakan, nggak mungkin. Dan lagian pula koboi cengeng, lu kan udah tahu bahwa nggak ada gunanya. Gue udah bilangin, lu belain kura-kura ninja itu nggak ada gunanya. Kura-kura ninja ini gue aja yang pernah bantu dia, nggak ada ucapan terima kasihnya, galak. Orang itu kalau sudah dicabut berterjah sumpah, dibukukan, apalagi nggak di sidang-sidang, itu udah extraordinary gitu, sudah luar biasa banget. Ya ibaratnya dia itu diadili itu di neraka. Nah kalau yang ikuti prosedur, dia tuh nggak akan mau hadir sidang. Jadi kenapa dia nggak mau hadir sidang? Dia udah tahu dia dipanggil nih, pembicaraan dengan langsung pindah. Gimana mau datang? Sekarang dia bilang ini, gue ingin membela gue langsung dicopot, makanya gue pindah. Lu nggak datang, lu dipanggil nggak bisa datang gitu. Lu udah tahu kesalahan lu kan? Kalau koboi cengeng, kenapa dia dipecat? Bukan gara-gara naik meja, gara-gara udah masuk organisasi Kongres Advokat Indonesia, tapi bikin organisasi pengacara semi militer. Itu aja udah dipecat. Masa ada orang bikin organisasi semi militer? Kira-kira begitu. Kenapa nggak sekalian semi Tarzan aja, koboi cengeng ya? Koboi cengeng ini bikin pengacara semi Tarzan, semi gila, semi brutal, semi aja lu bikin sana, seenak-enak lu. Udah nggak bisa lagi kura-kura ninja dan koboi cengeng, udah dibeku eskan, kecuali es di kutub utara dan selatan mencair terus jadi hangat, nah mungkin masih bisa berenang ikannya. Ini udah ikan mati, udah dimatiin di KAI, kemudian dibekuin lagi oleh pengadilan tinggi, nggak bisa. Kecuali mereka tipu-tipu atau ada yang tertipu. Jadi masyarakat yang membayar mereka itu ditipu mereka. Masyarakat percaya deh. Jangan lagi percaya kura-kura ninja dan koboi cengeng ya, semua kawan-kawan sudah dibukukan. Mereka itu bukan lagi pengacara ya. Koboi cengeng, kura-kura ninja, nggak usah lagi nyari makan di pengacara. Kalian sudah ribut begitu. Mereka udah injak-injak lembaga ini. Sudah bagus lembaga ini mencabut basnya. Bukan Farhad Abbas kalau bas itu artinya berita acara sumpah. Jadi nggak ada lagi minta maaf. Mereka itu harus melalui dulu neraka, baru bisa beribu-ribu tahun dulu mengalami hukuman. Setelah beribu-ribu tahun mengalami hukuman. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari, pada Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.